Ya, silakan untuk. Untuk selanjutnya itu sambutan dari Kepala Dinas BKKBN Kabupaten Komuko pada Bapak Henry Hartono. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Desa beserta jajarannya yang hadir yang saya hormati, Ibu Ketua DPD beserta anggotanya yang saya hormati, hadir juga bersama-sama kita Kepala KUA yang diwakili oleh rekan kerja saya Pak Mulyadi selaku koordinator lapangan PKB dan PKB yang pada yang saya hormati, bidan yang hadir yang saya hormati, serta ibu-ibu ujung tombak BKKBN, POSKB, hadir yang saya hormati, yang semoga diberikan rahmat, keberkahan dan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sebenarnya ketika mendengar Ibu Eni tadi dan lengkap itu sebenarnya sudah cukup itu. Cuma karena saya diminta oleh moderator menyampaikan sambutan, pertama izin Bu, Kepala Dinas tidak bisa hadir langsung karena ada kegiatan, karena itu diwakilkan kepada saya. Dan sebenarnya saya diminta Pak Mul pada hari ini hanya menyampaikan tentang ketahanan keluarga, kemudian terkait masalah stunting, yaitu amanah Perpres nomor 72 tahun 2021. Dan mungkin kita sedikit akan membahas tentang Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang usia pernikahan. Tapi sebelum itu saya jawab sedikit. Saya biasanya setiap pertemuan tidak pernah pegang HP, jadi saya pegang HP sebab tadi ada pertanyaan, ada sejenis penekanan, permohonan, permintaan dari Kades terkait masalah bisa enggak POSKB dan SUKB ini honornya dianggarkan di desa. Jadi yang perlu kami tegaskan Bu, selama ini POSKB dan SUKB itu ada honornya. Tapi kalau saya menyebutnya bukan honor, tapi tali kasih Bu ya. Transportasi ya. Kalau saya nyebutnya tali kasih lah Bu ya. Sebut transportasi tidak cukup ya. 100.000 per bulan. Tapi untuk tahun 2022 ini belum dapat Bu ya sama sekali Bu ya? Belum. Nah, itu sudah kami ajukan Bu. 90 sekarang Bu. Itu sudah kami ajukan. Ya, insyaallah sebentar lagi cair lagi ya. Insyaallah amin ya rabbal Amin. Nah terus Ibu Kades tadi nanya, boleh enggak kalau kita anggarkan di dana desa? Saya WA orang Bapelitbangda. Jadi Bu nanti koordinasinya ke Bapelitbangda. POSKB dan SUKB selama ini dapat dana 100.000 itu dari dana DAK, dana alokasi khusus. Jadi menurut kami boleh, tapi namanya jangan sama Bu. Nah lihat, nanti Ibu nanya ke kami dulu sebelum buat nanti. Kalau dari kami itu dana transportasi POSKB dan SUKB. Nah, jadi nanti jangan dibuat transportasi, nanti double accounting. Kemudian itu bisa dianggarkan di dana pemberdayaan masyarakat dengan catatan kepala desa itu koordinasi komunikasi dengan pendamping desanya. Nah, mudah-mudahan kalau memang nanti ada rezeki Bapak Ibu POSKB dan SUKB dengan keikhlasan kebaikan Bu Kades kita yang luar biasa, itu nanti jadi amal soleh bagi Ibu Kades. Jadi ada amal soleh Ibu Kades, yaitu semenjak adanya Ibu Kades teranggarnya dana untuk tali asih POSKB dan SUKB. Walaupun nominalnya tidak bisa Bapak Ibu menuntut, Ibu ya, Ibu menuntut. Siapa tahu nanti dari Dinas KB 100.000, dari desa bisa menganggarkan 1,5 juta. Untuk 15 orang maksudnya. Ibu bisa saja.
Biar ketawa. Saya mau belakang ini Bu ya. Enggak apa-apa. Jadi Bu-ibu, itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan terkait dana untuk tambahan kesejahteraan ya. Ibu-ibu, saya dari kecil tuh ingat betul. Saya paling ingat dari kecil tuh Pos KB sama Sub KB inilah selaku ujung tombak pemerintah. Ya Bu ya, dulu belum ada PKH, belum ada TK apa Bu? TKSK Bu ya. Belum ada pendamping desa. Jadi memang program pemerintah yang sudah lama itu orang yang bekerja sebagai ujung tombak pemerintahan ini adalah Pos KB dan Suka. yang biasa ya mudah-mudahan nah saya sering sampaikan kalau PKB ngumpul, PKB ngumpul kita itu Bu dalam bekerja ambil saja firman Allah surat Al-Insyirah Fa'iza faragta fansab. Kalau kamu selesai mengerjakan satu pekerjaan jangan nganggur, kerjakanlah pekerjaan yang lainnya. Supaya apa? Manusia itu kalau dia selalu bergerak sama dengan air. Air kalau dia diam, ada jentik nyamuk, ada penyakit, air itu akan kotor. Tapi air kalau dia bergerak, air akan bersih. Falsafahnya begitu. Jadi ibu-ibu, kesempatan yang Allah berikan hidup ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kalau kita banyak nganggur, nah kita nanti kurang amal soleh ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalmu apa? Gitu ya. Ternyata kita lupa beramal selama di dunia karena terlalu tertarik dengan falsafah pepatah Bengkulu. Apa pepatah Bengkulu Bu? Ikan sejerek, bere secupa, kopi sekare, rokok sebatang, gitu ya. Madar, karena itu. Jadi jangan Bu. Jadi maksud saya ibu-ibu terus bergerak. Selesai membina posyandu, bergerak lagi pengajian, itulah amal soleh kita Bu. Karena kita tidak tahu Bu, siapa tahu Ibu nanti ketika ditanya di akhirat nanti, wahai Allah, apa mau masuk surga? Apakah karena puasaku? Kapan kamu puasa? Apakah karena sedekahmu? Kapan kamu sedekah? Kata Allah. Jadi gara-gara apa ya Allah aku masuk surga? Gara-gara waktu di dunia engkau dulu jadi pos KB dan tapi jelas. Itulah Suami juga biar pergi. itulah yang membuat engkau masuk surga. Masuk Pak? Itulah yang membuat engkau masuk surga. Jadi kita tidak tahu. Nah kemudian Bu dalam bekerja wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah lah hendaklah kalian mengharap hasilnya. Jadi Bu kalau ibu-ibu bekerja sebagai pos KB dan sub KB berharap hasil dari pemerintah segitu-gitu sajalah. Mohon maaf saya tidak begitu kaya Bu ya. Tapi menurut saya uang 100.000 itu zaman sekarang dibawa ke pasar cuma dapat cabai sekilo. Tidak ada artinya Bu. Kalau kita ngarap dari manusia. Seandainya pun pemerintah mampu memberi 10 juta, itu apalah 10 juta. Tapi kalau Allah yang membalas, Allah maha kuasa. Allah maha luas pemberiannya. Jadi ibu-ibu setiap bekerja itu berharaplah dengan Allah. Ibu diberikan gaji hanya untuk mengerjakan satu pekerjaan. Sementara pekerjaan yang ada di hadapan kita ada 10. Kalau ibu-ibu cuma ngarap pemerintah, ngapain gue ngerjain 10, toh saya digaji cuma ngerjain 1. Tapi kalau ibu berharap hanya kepada Allah, ya Bu ya, yang ibu andalkan adalah Allah, ibu akan berprinsip, biarlah saya mengerjakan 10, walaupun yang dibayar oleh pemerintah cuma 1. Karena saya yakin yang 9 pasti Allah akan membalas, karena Allah tidak pernah tidur. Jadi gitu Bu ya. Jadi kita lapang-lapang saja lah di dalam bekerja ini. Jadi itu Bu yang perlu saya sampaikan dengan kaitannya dengan semangat kita dalam bekerja. Kemudian Bu, Perpres nomor 72 tentang pencegahan stunting di Indonesia, sadarilah ini adalah merupakan program pemerintah yang bukan isu real. Jangan selalu dipolitisir. Ya Bu ya, corona isu, ya Bu ya, ini isu, jangan.
Karena begini Bu, di dalam pemerintahan itu ada profesor, ada doktor, ada ahli-ahli Bu ya. Bahkan ada orang luar negeri yang dilibatkan untuk menganalisa sebuah problema Bu ya. Nah stunting ini Bu, kalau kita mikir, orang yang pendek belum tentu Stunting. tapi orang yang stunting pasti Pendek. Ibu akan mikir, "Wah, di desa kami nggak ada yang pendek." Nah, mikirnya jangan begitu Bu, ada aspek lain yang tidak bisa kita lihat. Apa Bu? Mental. Apa Bu? Karakter. Apa Bu? Intelijensi. Ini juga menjadi indikator adanya stunting. Coba saya tanya ibu-ibu, Indonesia sekarang negara terbesar keberapa Bu? Indonesia negara terbesar keempat sedunia. Tapi coba lihat indeks prestasi Indonesia dari 133 negara yang tergabung dalam PBB, Indonesia hanya menempati urutan negara berkembang 118. Kan tidak masuk akal Bu, negara besar 4 kok prestasi nomor 118. Ada apa? Ada stunting. Indonesia ini negara yang hebat, yang kuat, besar, masyarakatnya banyak. Kok bisa dijajah selama 350 tahun? Ada apa Bu? Ada stunting kemungkinan di sana. Jadi oleh karena itu Bu, ini menjadi sebuah PR pemerintah sehingga dibuatlah sebuah masalah yang harus kita entaskan bersama, lintas sektoral ya Bu ya, melibatkan semua instansi, kelembagaan dan masyarakat. Kalau dulu kan isunya gizi buruk Bu ya, hanya dibebankan kepada orang kesehatan. Ternyata tidak sukses. Sehingga sekarang itu dibuat namanya stunting. Siapa yang terlibat? Semua terlibat. Bahkan desa harus menganggarkan dananya untuk stunting. Semua terlibat. Nah, pendek kata saya ingin menyampaikan, sekarang ini ada program pengentasan stunting dari hulu. Ya, dari hulu bagaimana? Kemarin sudah kita undang seluruh kepala KUA se-Kabupaten Muko. Begitupun daerah lain. Daerah lain pun sudah mengundang kepala KUA se-Kabupaten masing-masing. Di tingkat pusat sama Bu. Pemerintah sudah menandatangani komitmen bersama. Nah, kemarin Kepala BKKBN, kalau yang dikenal Bu ya, sebenarnya bukan Kepala BKKBN, Kepala Dinas P2KB P3A. Kemudian camat sekabupaten dan kepala KUA kabupaten itu menandatangani MOU atau kesepakatan bersama, komitmen bersama untuk pencegahan stunting. Nah, dari hulu ini Bu, oleh karena itu mari kita menjadi orang yang sedikit usil sekarang Bu. Nah, jadi usil Bu. Jadi orang mau senang tidak senang, niat kita ibadah. Apa sebab Bu? Kita harus mencegah jangan sampai ada orang nikah umurnya dini. Karena penyebab terjadinya stunting itu menikah di usia dini. Memang mereka reproduksinya sudah bagus, tapi belum saatnya dibuat. Wanita itu umur 12 tahun sudah menstruasi. Artinya sudah siap dia dibuahi secara hubungan badan, tapi secara kesehatan belum bisa. Kalau ada, Ibu ya, orang yang sudah menikah dini, cegah dia jangan sampai hamil. Itu kan usil Bu. Itu kan usil, siapa yang mau diurusi rumah tangganya? Apa urusan kamu nyuruh kami melarang hamil? Nah itu, jadi bagaimana strateginya nanti sub-KB, pos-KB ujung tombaknya. Kalau kayak gitu kan? Setelah dia hamil, pantau lagi anaknya. Hamil ya, hamil. Makan kacang hijau ya, makan yang bergizi ya. Apa urusan kamu katanya? Kamu ngasih duit tidak? Ya enggak Bu ya. Nyuruh-nyuruh kami makan bergizi. Kalau kamu ngasih duit oke lah. Ini enggak ada Bu. Setelah dia lahir pantau lagi, jangan sampai dia hamil lagi. Jadi sebegitu usilnya Bu penanganan stunting dari hulu. Jadi ibu-ibu, oleh karena itu kita berusaha Bu ya, memberikan pemahaman yang sehat kepada anak-anak remaja kita, terutama ibu-ibu di desa. Tidak ada masalah Bu, di desa Ibu ada sekolah, berapa sekolah, kunjungi SMP-nya, SD-nya, SMA-nya ya Bu ya, berikan pendidikan tentang
berumah tangga, pendidikan tentang seksualitas dan segala macam. Intinya jangan sampai mereka itu memanfaatkan kelamin mereka sebelum usia matang. Gitu ya. Nah, sekarang ini agak miris juga Bu. Kemarin kan ada kasus, kami itu kan di kantor ada bidang P3A. Saya tidak sebutkan desanya. Jadi kamu nih udah kelas 2 SMP belum seperti itu ya katanya. Miris sekali Bu. Ternyata terungkap lah Bu. Anak SMP itu punya tren kalau dia sudah kelas 1 SMP harus wajib hubungan. Ya. Harus bisa merokok. Ibu kok. Iya, itu tren mereka Bu. Jadi mereka tuh nanti akan dituntut sama kawannya. Sudah belum? Nah itu Bu. Jadi miris sekali. Nah juga banyak sekali Bu ya, banyak sekali kalau tentang berita seks di kantor kita tuh banyak data yang lucu-lucu. Nah, apalagi ada ayah kandung yang berkuasa anak kandungnya sendiri dengan alasan tuh yang lucu sekali. Lucu sekali. Tapi kita mau ketawa takut dosa gitu loh. Jadi Ibu, inilah urusan seks ini. Makanya saya di tahun 2000 berapa saya baca penelitian 60% anak SMA itu sudah tidak perawan lagi. Itulah. Makanya pengajian-pengajian Bu sebagai bentuk ketahanan peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk ketahanan moral ini pun harus digalakkan oleh pihak desa gitu ya. Nah, terutama kita harus merambah pengajian-pengajian di level anak-anak remaja. Jadi jangan sampai mereka ini agamanya tidak bagus gitu ya. Jadi jangan sampai agamanya tidak bagus. Jadi ibu-ibu, maksud saya begini, kita mari bersinergi Bu. Jangan kita menilai materi yang negara berikan kepada kita, tapi kita harus berpikir apa yang sudah kita berikan kepada negara. Kalau remaja di SP1 atau di Sinar Jaya ini baik, maka akan terasa surga lah Sinar Jaya. Akan indahlah Sinar Jaya. Tapi kalau remajanya sudah hancur, maka Sinar Jaya ini sesungguhnya sudah kiamat sebelum trompet dibunyi. Nah kita mikirnya ke sana. Jadi bagaimana supaya kita ini lebih efektif. Terutama saya sangat berpesan ke Ibu Kepala Desa, panggil perangkat keagamaannya, tolong Bu MDA-nya, TPA-nya diaktifkan lagi. Jadi jangan sampai mereka ini tidak punya tempat menimba ilmu agama. Sebab kalau di sekolah, ilmu agama cuma 2 jam. Guru agamanya jarang masuk pula. Nah itu jadi masalah. Nah itu ya. Ya hancur baca YouTube. Nah, kadang-kadang pelajaran agama di sekolah cuma 2 jam. Guru agamanya tidak kompeten gitu. Karena mengapa? Tamatan dari perguruan-perguruan yang kurang berkualitas disertai dengan dia sendiri tidak menjiwai agama itu. Nah, itu jadi mohon Ibu ya kita bersama-sama untuk meningkatkan kesadaran anak remaja. Ibu-ibu, intinya kami dari dinas siap memberikan sosialisasi, pembinaan ya Bu ya, ketika ibu-ibu membutuhkan bantuan kami. Tanpa harus ibu-ibu berpikir bagaimana cara memberi kami makan, tidak usah. Bagaimana cara memberi kami transport, tidak usah. Ini pun saya bersyukur dapat makanan Bu ya. Tidak tahu makanan ini dapat dari mana. Keringat. Apa gimana caranya saya nggak tahu. Kasih banyak ya. Tadi manis, saya belum disuruh makan dah habis. Jadi Ibu intinya begitu. Dan mohon maaf Bu ya, terakhir saya ingin sampaikan, jagalah keutuhan rumah tangga kita. Karena keutuhan rumah tangga itulah yang membuat anak-anak kita menjadi baik. Setuju Bu? Setuju. Ibu-ibu berusahalah menjadi wanita yang taat kepada Allah. Kalau ibu-ibu tidak taat kepada Allah, sulit bagi ibu-ibu akan menjadi wanita yang soleh. Suami juga berusahalah menjadi suami yang taat kepada Allah.
Kalau suami tidak taat kepada Allah, sulit bagi dia untuk menjadi suami yang baik untuk istri dan anak-anaknya. Jadi ibu-ibu, keutuhan rumah tangga ini, mari kita kembali kepada agama. Yang Kristen beribadahlah dengan Kristennya, yang kita Islam beribadah dengan Islam kita, taat kepada Allah. Nah itu ya. Jadi kalau ibu taat kepada Allah, pasti taat pada suami. Kalau suami taat pada Allah, pasti dia akan baik di dalam keluarga. Keluarga yang broken home, ini juga berdasarkan sensus grafik yang saya baca, ini penyebab terjadinya anak-anak yang nakal. Ibu ya? Iya. Banyak anak-anak wanita yang menjual dirinya tanpa alasan. Tidak ada, Bu. Kenapa kau jual dirimu? Apa butuh duit? Tidak, duit saya banyak. Ternyata dia menggadaikan dirinya hanya karena frustasi. Melihat bapak sama ibunya tidak pernah akur. Nah ini ya. Jadi mari kita berusaha menjadi keluarga yang baik, istri yang sabar, istri yang soleha, insya Allah, amin ya robbal alamin. Nah itu ya, ibu-ibu juga, saya sampaikan hadisnya, iza sholatul mar'atu khamsaha wa shomat syahroha wa hafizat farjaha wa ato'at zawjaha qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabul jannati syi'ti. Wanita itu cukup 4 aja. 1, dia sholat 5 waktu saja, tidak usah sholat yang lain. Yang kedua, dia puasa Ramadan saja, tidak usah Senin Kamis. Yang ketiga, dia nurut sama suami, dia menjaga kemaluannya saja, jangan sampai zina. Yang keempat, dia taat pada suaminya saja. Maka diperintahkan kata Allah, silakan wanita, kamu masuk pintu surga yang mana saja yang kalian inginkan. Nah, cuma persoalannya sekarang ini, wanita ini disuruh sholat berapa rakaat pun sanggup dia. Disuruh puasa berapa bulan pun sanggup dia. Ya Bu ya? Disuruh belanja ke mall sanggup dia. Nah satu yang sulit, taat pada suami. Nah ini sulit. Oleh karena itu Bu, taatlah pada suami, sehingga suami itu merasa bangga dia menjadi seorang suami. Dia pulang tanyai, Mas mau ngopi nggak Mas? Gitu. Misal Bu ya. Karena mengapa di warung, di warteg, kenapa suami kita sering ke warung? Karena di warung belum masuk sudah ditanya. Suami enggak, istri enggak. Jadi taatlah pada suami itu ya. Kata Rasulullah, barang siapa memberikan minum kepada suaminya segelas air putih biasa, itu pahalanya seperti sebuah gunung Uhud. Artinya tidak bisa dihitung berapa pahalanya. Lalu suaminya masih minta lagi, dikasih dia segelas lagi, 2 buah gunung Uhud. Bayangkan kalau keran di belakang dikasihkan ke mulut, banyak pahalanya. Jadi maksudnya berbaktilah pada suami, karena energi suami itu Bu, dia tidak akan emosi kalau dia kita hargai, kita hormati. Dia merasa seperti raja dia. Nah tapi suami juga harus pandai-pandai. Ada hadisnya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian itu siapa? Kata Rasulullah, yang paling baik dengan keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Ini sampaikan dengan lakinya tapi melalui orang lain Bu ya. Ini ibu-ibu ceramah, kacau saya. Ya Bu ya. Jadi Bu, kalau ada suami yang rajin ibadah, puasa tidak pernah tinggal, tahajud tidak pernah tinggal, bacaan Qur'annya Masya Allah, tapi sama istrinya dia jahat, tidak ada surga untuk suami itu. Tidak ada surga. Dalam Islam tidak ada surga. Makanya peran suami membantu istri itu penting. Rasulullah itu bantu nyuci piring, bantu nyuci baju, bantu gosok, bantu jahit. Itu Rasulullah. Kalau suami ibu tahu-tahu terima kopi, bentak-bentak, ngasih duit tidak, itu masuk neraka itu. Kalau saya enggak main-main Bu, bukan sekedar ngomong. Saya bangun tidur tuh nyuci piring, nyuci baju, bantu istri, kadang masak. Nah ini peran-peran seperti ini Bu, mohon ibu-ibu sampaikan dengan suami. Supaya maksud saya endingnya nanti suami dan istri harmonis. Anak-anak juga akan bahagia harmonis. Jadi suami mau nuntut, istri mau nuntut, saling tuntut. Akhirnya tidak ada keharmonisan, yang ada pertikaian. Ibu menghormati suami, ibu taat pada suami, suami sayang pada istri. Ya. Jadi ibu-ibu sampaikan kepada suami, jangan dikit-dikit mulai besok Bu ya. Iya Bu.
Jadi kalau tidak sayang istri tidak ada itu. Ibu ya. Jadi ibu-ibu juga kalau melawan sama suami jangan yang berlebihan. Ini saya pernah dengar kemarin pas lewat di daerah mana tuh, istri melawan suaminya dengan kata-kata ngomong suaminya anjing, Bu. Ya. Jadi dia ngomong suaminya anjing apa nah? Ya. Anaknya lalimo. Berarti anak siapa tuh, Bu? Nah, berarti tidur selama ini tidur sama kiro-kiro lah kalau nak marah gitu ya. Nah, ini maksud saya bercanda, tapi ini nyata. Jadi ibu tingkatkan keharmonisan rumah tangga, pasti keluarga kita akan bahagia. Anak kita, Bu, tidak akan berpikir dia mau mencari kebahagiaan di luar kalau di rumah sudah bahagia. Anak-anak kita tidak akan mungkin meminta peluk pacarnya kalau di rumah dia sering dipeluk. Saya tiap hari peluk anak saya, Bu. Baik laki-laki, baik perempuan, saya peluk anak saya. Sehingga mereka tuh hangat dengan pelukan. Jadi peluklah anak ibu, suami ibu, peluk anak ibu, peluk anak. Jadi tumpahkan kasih sayang kita dengan mereka, maka mereka tidak akan mencari kasih sayang di luar. Insya Allah. Ya, itu mungkin dari saya, Bu, sekelumit. Mudah-mudahan menurut saya stunting ini bisa diselesaikan dengan meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Itu salah satunya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.